Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ngaji jodoh dan juga teman catatan nasir yang di Jumat malam atau Friday night menikmati kejombloannya atau menikmati mungkin masa-masa bersama dengan gawainya, gadgetnya masing-masing. Semoga malam hari ini Anda yang menemukan channel kami, Anda yang menemukan akun kami di Instagram catatan nasir atau ngaji jodoh nanti akan mendapatkan beberapa insight, beberapa pencerahan tentang pranikah. Kenapa perlu dibahas? Karena sebagian dari kita mungkin ada yang malu, ada juga yang masih mau membahasnya tapi tidak tahu kemana membahasnya. Nah, Bisik Jodoh, bincang asik tentang jodoh yang hadir setiap Jumat malam jam 8 sampai jam 9 ini mengajak Anda untuk berbincang, ngobrol, sharing tentang pranikah bebas, free sebebas-bebasnya tanpa ada batasan. Oke, ini enaknya di bincang asik tentang jodoh ya atau Bisik Jodoh. Insya Allah saya Muhammad Nasir yang akan menemani teman-teman, kawan-kawan, sobat-sobat ya nanti sampai pukul 9 bersama founder dari ngajijodoh.com atau Ngaji Jodoh Bang Oki Aryono. Saat ini kita menunggu untuk terhubung dengan beliau dan terima kasih teman saya yang semoga nanti jomblo sampai halal ya, Aji yang bergabung. Pertamax ini ya bergabung sambil menunggu yang lain juga. Mas Aji sekarang lagi ngapain? Sharing dong. Lagi di mana ini? Lagi persiapan untuk apa? Ujiannya gimana? Apa sudah selesai atau masih belum? Lagi di rumah atau lagi di luar? Kayaknya nggak di luar deh ya. Karena kan kemarin katanya dipingit. Lagi di rumah. Nah, betul kan? Lagi di rumah. Semoga tirakat-tirakatnya lancar ya. Rebahannya juga bermanfaat. Alhamdulillah sudah. Oke. Semoga ujiannya yang sudah selesai ini nanti bisa pengumumannya sesuai dengan harapan ya. Oh, belum jodoh sama hasil ujiannya. Oke. Bismillah, masih ada kesempatan-kesempatan yang lain ya, Aji. Termasuk juga mungkin kesempatan untuk bersama dengan si dia. Oke, kemudian ini saat ini sedang menunggu founder Ngaji Jodoh untuk terhubung, Mas Oki Aryono. Nanti juga akan sharing dengan teman-teman. Itu judulnya sudah saya pin ya, sudah disematkan. Si dia masih maju mundur, aku kudu piye. Diakhiri atau sudahi, kalau kata Ustadz Felix ya sudahi atau halalkan gitu ya. Nah, ini apakah seperti itu juga kasusnya nanti? Boleh, nanti Anda bisa bergabung ya, atau mungkin sharing yang sudah punya pengalaman, yang sudah mengalami kondisi seperti ini ya. Sebenarnya si dia itu mau lanjut apa enggak? Ditunggu-tunggu, enggak ada gerakan ya. Tapi kalau nggak dianggap apa-apa juga sepertinya kok ngasih harapan nih ya. Nah, jadinya kan ngena banget katanya. Oke. Makasih Mas Aji Seno ya, Mas Seno yang sudah bergabung satu-satunya ini yang bergabung. Yang lain belum ada yang gabung. Termasuk narasumber kita juga masih belum bergabung ini. Oke, dan saya sapa dulu ya narasumber. Ya, terima kasih Aji yang sudah bergabung. Terus ada lagi yang baru ini mungkin yang masih. Cerita dong Aji, kemarin gimana ujiannya, susah nggak waktu ujian itu? Mana susahnya dengan meyakinkan si dia untuk menuju ke jenjang halal ya? Hilang orangnya. Oke. Baik, tema ini kami pilih ya karena memang ada banyak di antara kita yang merasakan laki-laki dan perempuan punya hubungan. Ada MC Hits, Tutus Jazz Jazz yang bergabung. Saya jadi malu untuk ngobrol di sini. Wah, Pak Haji. Assalamualaikum, Bang Oki. Haji Andi Mataliti. Andi Oki. Oh.
Andi Yaryono ya. Cukup Saya terang dulu nggak? ada pengalaman punya teman namanya Andi nih ya. Kan kalau Andi itu sebenarnya nggak dipanggil ya. Andi itu karena kan bukan marga ya, gelar ya kayak bangsawan Iya. gitu. Satu rumah itu semuanya Andi kan namanya. Cuman dia ini di sekolahan dipanggil Andi, di Bentar. rumah dipanggil Kiki ya, karena namanya Andi Rifki Irawan gitu. Jadi Kiki di rumah. Suatu Iya. ketika kita datang ke rumahnya si Andi ini dan karena dia sama adiknya itu sama-sama sekolah SD, saya waktu itu masih SD ya. Terus kita panggil, Assalamualaikum, nyari siapa? Kata masnya gitu ya. Nyari Andi mas, banyak. Andi, Andi yang mana? Semuanya Andi di sini di rumah Semua katanya. Andi. Ayahnya Semuanya Andi, Andi. Betul. kakaknya Andi, adiknya Andi. Iya, jadi satu keluarga Andi semua. Oh, ternyata di rumah dia dipanggil Kiki. Oke. Ya, Mas Tutus akan kendang kalau saya bilang maju-maju. Kalau muter-muter ya, oke. Oke, Bang Oki, ini sudah kita mulai ya. Tema ngaji bisik jodoh di malam hari ini adalah si dia masih maju mundur. Tadi saya tambahkan lagi di komentar itu aku kudu piye gitu ya. Jadi harus ngapain dengan orang yang seperti ini. Ada Ya. kasusnya nggak Bang Oki nih sebelum kita masuk ke tema ini yang menginspirasi dari diskusi kita malam hari ini? Ya, ada. Jelas ya suara saya ya. Jelas? Ya, ada seorang gadis ya cantik lah menurut saya. Mm-hmm. Penampilannya menarik, Ya. apalagi kerjanya di bagian pelayanan di bagian depan ya. Ya. Ya, di perusahaan transportasi. Ya, jadi melayani tiket. Nah, karena memang cantik ya anaknya ya. Eh, yang naksir itu banyak. Oke. Nah, Uh, saking banyaknya dia bingung. Nah, saya tanya, ada berapa? Ada berapa yang naksir kamu? Yang mau serius sama kamu berapa? Dia ya. hitung ada 4. Ada 4. Seingat saya inisialnya itu D, G, A sama apa saya lagi lupa itu ya. Ya. Ya, Oke. ABCD lah, Ya anggap Pak aja Bangki. ABCD. Ya. Ah, Apa bang? Pindah bang. enggak, saya ngunci pintu lupa. Oke. Ya, anggap aja ABCD. Nah, terus dia cerita panjang lebar, si A begini, si B begini, C begini, si D begini. Wah, Ya. panjang. Saya juga bingung juga ini. Wah, ini panjang banyak ceritanya. Chattingnya malam-malam. Kadang dia jaga depan itu di kantor tugas malam. Nah, Ya, itu nggak apa-apa kemudian tuh sama istri, chattingan sama jomblo. ya cuman chattingan nggak ngapa-ngapain juga. Ya, kan biasanya ada mama-mama yang agak sensitif gitu ya. Ya kalau dia mau dia yang balas, jangan saya. Nah, Ya. si gadis ini bingung ya, apa panjang lebar ya. Nah, saya juga bingung ini. Waduh, banyak banget ceritanya. Hmm. Nah, saya kemudian ambil simpelnya. Saya bilang si perempuan ini, anggapannya namanya Kiki ya. Nah, Kiki. Hmm. Udahlah Kiki, gini aja. Kamu pejamkan mata sekarang, barang Ya. 5 detik ya. Di benakmu, pikiranmu, ada siapa itu? Muncul nama yang mana? Hmm. Ya kan susah saya. Nanti kalau yang A begini B oh, panjang lebar lah chatting itu. Ah. Nah, dia kemudian seingat saya nyebutnya si D. Hmm. Saya kepinginnya si D, Pak, gitu. Ya. Nah, terus padahal yang paling paling semangat itu dari sekian 4 itu si A. Ya. Oh, gitu. Ya. Ya, yang paling kelihatan greget itu si A. Kalau B Hmm. dan C ya minat tapi tidak segerget yang A. Nah, Oke. ya sudah. Saya bilang, kamu beri kode si D. Gitu. Kalau kamu serius, saya tunggu. Nah, saya bilang si Kiki, Kiki kamu bilang tunggu itu dengan syarat. Kasih dia batas waktu. Hmm. Kasih deadline. Nah, Ya. kamu mau nyebut berapa? Angka berapa lama? Dia nyebut 2 bulan, Pak.
saya langsung balas, kelamaan Kiki. Ya, kelamaan. 1 bulan aja udah lama itu. Ah, Oh gitu ya Pak, ya. Nah, dalam beberapa hari kemudian atau gimana, ya terus Kiki cerita lagi, WhatsApp saya lagi cerita. Iya Pak, si D ini maju mundur, maju mundur. Padahal yang terus maju itu yang A, tapi dia kepinginnya si D yang maju beneran ah, itu. Nah, dari si cerita ini yang kemudian, wah ini kalau yang model Kiki begini harus perempuan harus tegas. Bagaimana minta, ya begitu ceritanya. Inspirasinya di situ. minta dihalalkan untuk segera gitu ya. Ya Oke, minimal itu datang melamar antar keluarga ya. Itu paling oke. paling jelas, paling clear. Kalau datang sendiri sekali 2 kali oke lah, itu kelihatan serius. Hmm. Tapi kalau udah bawa keluarga datang, nah itu baru. Berarti kan pasukannya lengkap. Satu Ya, kompi. ada komitmen itu ya, Mbak Oki ya, ditunjukkan. Oke, terima kasih nih teman-teman yang sudah bergabung. Ada R. Khairullah, kemudian Henna 30, dan oke, tadi ada Tutus ya. Seperti udah hilang Tutusnya nih. Jadi teman-teman kalau mungkin ada problematika tentang pranikah gitu yang ingin didiskusikan, silahkan bisa komentar, bisa tulis di kolom, atau mungkin saat ini merasakan feel yang sama seperti tema kita malam hari ini, si dia masih maju mundur gitu ya. Saya harus melakukan apa? Mbak Oki, sebenarnya mungkin kasusnya si Kiki tadi itu tidak akan terjadi kalau dia memilih si A. Masalahnya dia memilih si D gitu ya, sehingga si Ya. D ini kan orangnya tadi nggak jelas. Nah, Ya, kalau dia milih si A, maka udah cepet gitu kan, karena si A ini juga aktif tadi kan. ya betul, betul. Karena bagaimanapun perasaan nggak bisa dibohongi lah, Bang. Ya, artinya saya di diskusi kita sebelum-sebelumnya saya mengatakan Hmm, jangan ada sedikit ragu dalam hmm, menapai proses-proses menjelang pernikahan ya. Sekecil ya, apapun ya. Kalau hmm, itu membuat kita ragu, ya langkahnya opsinya hanya dua. hmm, Memperjelas keraguan itu dengan menambah informasi, mencari hmm, info, hmm, lebih kenal lagi, di cross check, konfirmasi atau tabayun bahasa ini. Nah, ya, itu langkah opsi yang satu. Nah, kalau dengan opsi itu masih belum hilang juga ragunya, ya udah tinggalkan. Jangan ada sedikit hmm, ragu karena keraguan itu wawa alam ya. Nanti setelah menikah itu akan bisa menjadi pemicu hal-hal keretakan rumah tangga yang lebih serius, ya lebih berat. oke. Iya. Itu setan tuh bisa masuknya dari sana nanti untuk menggoda ya. Kenapa Oh iya, iya, dulu gini, padahal kan masih ragu-ragu tadi. Coba kalau dulu gini, iya, coba iya, kalau, jikalau yang tidak dibolehkan dalam iya, agama. iya, betul. Karena kalau sudah emosi ya, kalau sudah cekcok atau kita nada tinggi dengan pasangan, Ya, hal-hal buruk yang kita ingat di benak kita dulu atau jauh sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya itu nanti ibarat percikan api yang kecil itu kena bensin, ya. hmm, Kena bahan bakar yang mudah terbakar, sebut aja bensin atau pertamax begitulah. Langsung gitu. Iya, karena hal kecil itu diperbesar karena ya, memang apa namanya emosi itu kadang-kadang sudah, oh kamu ini kalau nggak ditolong keluarga aku kamu nggak akan. Nah itu kata-kata gitu muncul. Nah itu hmm, fatal, sangat fatal. Nah maka ya, keraguan-keraguan itu harus disingkirkan sejak awal. Kalau memang ada, ayo kita apa ya, kita pertegas atau kita cari info supaya oh ternyata begini, kan udah clear. Artinya ah, ah, clear itu dua, clear ya, yes atau clear no. clear no, oke. Jadi ada Iya, maybe yes, maybe no, ada clear yes, ada clear no gitu ya. iya, betul. Oke.
Jangan Kalau ada sampai. clear yes, ada clear no, ada pentin yes, ada pentin no juga ya. Karena kapan ini ada yang endorse nih ya. Oke. Karena ada clear tadi ya. Sekarang masa cuman clear yang di endorse. Mas Fahri, Klik. terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian Mbak Upi. Wah, ini Mbak Upi meramaikan diskusi di malam hari ini. Mas Fahri, Mbak Upi mungkin pernah mengalami ini ya. Si dia masih maju mundur, mau maju, mau mundur, mau no atau yes tadi ya. Jadi silahkan bisa sharing. Tapi ada yang menarik juga Bang Oki. Kemarin tuh kalau tidak salah saya juga dengar dari Bang Oki. Ada hubungan yang tanpa status begitu antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya bukan, Iya. sebenarnya mereka berteman atau sahabat gitu ya, tapi masing-masing atau mungkin perempuannya kah GR gitu ya, merasa ini kok sebenarnya beda ke aku gitu ya, sehingga dia itu si perempuan ini kemudian nunggu teman laki-lakinya tadi untuk datang ke rumah gitu ya, untuk ketemu orang tuanya. Nah ini kan kadang juga si perempuan merasa si dia itu kok maju mundur gitu ya, nggak datang-datang ke rumah. Padahal pihak laki-lakinya merasa hubungan mereka hanya merasa hubungan pertemanan saja, bukan hubungan yang Betul. spesial. Betul. Ini ada juga kayak gini nih, gimana? Ya. Ya, saya sering ngasih masukan ya atau ngasih rambu-rambu ke teman-teman peserta ta'aruf ya, bahwa kalimatnya sebenarnya sederhana ya. Ini hubungan pergaulan sehari-hari tidak hanya khusus untuk pranikah, tapi bahkan yang sudah menikah pun ya ini sangat perlu kita apa ya, kita perhatikan betul-betul. Ada kalimatnya itu begini. Ya. Kalau serius, tanggapilah dengan serius. Ya. Kalau bercanda, ya balaslah dengan bercanda pula. Oke. Gampang sebetulnya kan? Nah, cuman kadang kan gini Bang Ki, bercanda itu dianggap serius karena udah GR duluan, nah dan itu mindsetnya tuh udah GR. masa itu. Nah, malam ini kita bahas bagaimana Oke. menuntaskan kesalahpahaman. Jadi begini, sering kita antar teman kerja, teman kuliah, ya, atau teman komunitas atau apa, Ya. si dia bercanda, ya, si dia ini bercanda, ya nyindir-nyindir, biasa lah, kalau bahasa Surabaya itu gojloki ya, bang gojlok gitu ya, bercandain. Ya. Candaan. Kalau aku ke rumahmu, kira-kira bapakmu mau nggak terima aku, gitu-gitu. Kalau kalau kamu sama aku, mas kawinnya apa? Ini kan nyindir-nyindir ya kan. Ya. Nah, kalau konteksnya bercanda, situasinya bercanda, apalagi banyak orang, ada teman yang lain, ya tanggapilah itu dengan bercanda. Ya, karena kalau dalam teori apa namanya tata bahasa, kebetulan saya lulusan sarjana bahasa. Wah, bahasa Inggris Apalagi lagi ya? bahasa Inggris, linguistik ya. Apalagi Oh, linguistik. Ya. skripsi saya tentang ini memang. Skripsi Tentang saya maju tentang mundur cantik. skripsi saya tentang bagaimana menggunakan bahasa dan konteks bahasa, kontekstual gitu. Oke. Nah, karena apa? Membicarakan sesuatu itu pasti ada konteksnya. Nah, ini skripsi saya sebetulnya. Nah, kalau konteksnya itu memang bercanda, ya kelihatan situasinya itu pasti bercanda, ketawa, cekikian. Tapi kalau memang serius, ya kita harus menanggapinya dengan serius. Nah, supaya bagaimana? Supaya ini langsung ke tips apa gimana ini? Nanti aja deh. Langsung. Ini Ya. langsung aja sekalian. Jadi kalau bercanda ya tanggi bercanda. Oh, kalau aku mintanya mahar, gitu kan? Tanya soal mahar, soal mas kawin. Kalau aku kira-kira ngelamar kamu, mas kawinnya apa ya? Kamu mintanya apa? Ini kan bercanda misalnya. Aku minta emas 10 gram. Nah, dijawab bercanda juga, walaupun kalimatnya kalimat resmi ya. Ya. Emas 10 gram. Nah, ini kalimat resmi, tapi konteks situasinya, situasi bercanda. Kan begitu, Bang? Nah, kecuali situasinya memang serius dan empat mata atau konteksnya kecil, forum kecil. Misalnya nama perempuannya kayak umiknya Yusuf ini ya, Mbak Mutia misalnya. Kalau saya datang ke rumahmu, ketemu orang tuamu,
menurutmu gimana? Nah, ini serius ini, ya kan? Oh, Terus Mbak Mutia jawab, untuk apa datang ke rumah, ketemu Bapak Ibu, memang ya saya mau lebih serius. Nah, kelihatan nih jelas, kan begitu. oke. WhatsApp juga begitu, video call juga begitu. Kalau dia bercanda, ya tanggapi bercanda. Misalnya Anda merasa ini setengah serius, nah, ditanya serius. Maksudmu ini serius atau kamu cuma bercanda? Nah, sebetulnya menanyakan itu gampang, tinggal Ya, mempertegas gitu. Sehingga jadi kalau terus-terusan bercanda, akhirnya maju enggak, mundur juga gimana? Maju mundur kayak bocah-bocah. Maju selangkah, mundurnya dua langkah gitu. oke. Jadi harus ada Kira-kira ketegasan ya, untuk meminta ketegasan dari pihak perempuan. Lagi-lagi ketegasan gitu ya. Oke, kita sapa teman-teman yang bergabung. Mbak Fuji, terima kasih. nah, Mbak Mas Puji itu Fahri juga, katanya, Mas Puji ah, juga begitu. hmm, Si dia maju mundur mundur juga nggak jelas. Iya. mundur-mundur masuk ke jurang nanti ya. Itu Mas Fahri itu kenapa itu? Aku maju terus katanya. Ini udah dapat pasangan apa masih single ini, Mas Fahri? Ah, ya, dia awal-awal maju terus, belakangan diam Nah, di tempat. kenapa diam di Istirahat tempat? di tempat. Kehabisan tenaga atau gimana nih, Mas Ya, Fahri? ya saya apa ya? Saya kan ini pertemuan kita yang kedua kalau nggak salah, diskusi kita yang kedua yang Nah, menghalau ragu saat saat ta'aruf atau yang saat pertama taruh. malah agar tidak berujung hampa. Agar ta'aruf tidak berujung hampa. Soalnya Ya, teman-teman itu kadang-kadang lupa dengan fokusnya, Bang. Lupa dengan fokusnya. oke. Lupa dengan fokus maksudnya adalah yang kita cari ini kan suami yang baik ya, Mm-mm. atau istri yang baik. Nah, teman-teman Oke. ini fokusnya kadang-kadang kemana-mana. Pak, Kriterianya tuh jadi nambah gitu ya. misalnya nih ya, perempuannya ini lebih tua setahun 2 tahun gitu, atau Mm-mm. bahkan 3 tahun. Ya. Aduh Pak, ketuaan. Coba, yang Padahal lakinya fokus. kelahir, Mm. misalnya ya, lakinya ini kelahiran masih 97, Ya. 1927. Berarti kan sekarang 23. Perempuannya itu beda 3 tahun, berarti dia kelahiran berapa? Tambah 3. 1993 ya. 93 atau 94. Nah, berarti kan masih usia usia 26, 27 ya, masih Ya. masih rentang wajar lah. Itu kadang-kadang nggak mau, Pak. Waduh, Mm. ketuaan, Pak. Mm. Kecuali saya ngasihnya usia 37, 38 itu baru. Nah, Ya. Maksudnya, kalau padahal tadi orangnya orang baik itu padahal ya, hanya karena umur yang loh, sedikit beda, iya, berubah. cuman selisih segitu aja sih. Cuman selisih statistik KTP aja sih. Nanti Loh, kalau nikah Kak, loh, bisa-bisa lebih tua Anda dibandingkan istri Anda. loh, Mukanya. anu Pak nanti ini itu katanya sampai meneladani Rasulullah. Rasulullah Khadijah 15 tahun lebih sepuh. Ya, Janda oke. lagi ya. Uh-uh. Jadi kalau cuman selisih 3 tahun, 2 tahun, apalagi masih usia di bawah 27, 28, Ya, ya. ya sebetulnya itu ya jangan terlalu dipermasalahkan menurut saya. Nggak jauh-jauh kok bedanya ya. Oke, kita Iya, sapa lagi nih yang hadir. Ada Mas Rudi. Mas Rudi, terima kasih. Kemudian Bu Mahnuna ya. Bu Mahnuna, terima kasih. Pak Agus, juga terima kasih. Mbak Vika, Mas Vika itu Novan, Fitri itu, Mbak Fitri. Fitri Tropika. Bukan, Bukan. Fitri di Blitar. Ah itu Mbak Tias itu, istrinya Ustadz kita, Oke. Imam Bu Fitri Masrur. Lujeng. Oh iya. Tapi oh ini udah beda ya. Kalau kemarin kan di rumah yang sama di apa namanya? Oh ya, di rumah Ibu. Nah, Ya, ya, ya. Silakan kalau ada yang mau sharing. Upit Wilujeng ini siapa, Mbak? Monggo. Ya, teman-teman yang punya pengalaman ya menghadapi kondisi seperti ini, si maju mundur gitu ya.
Silahkan bisa sharing, atau bahkan mungkin ada pertanyaan lain tentang pranikah. Kita akan berbisik ya, bincang asik tentang pranikah malam hari ini dengan obrolan-obrolan yang bisa kita optimalkan gitu ya. Bang Oki ini kok lampunya kelap-kelip apa di Kelap-kelip ya? Oke, enggak. Oke. cukup. Iya. Oke. Apalagi nih Bang penyebab seorang tuh bisa maju mundur gitu ya. Kalau tadi kan lebih Ya, banyak ke cowoknya, kalau ceweknya bisa nggak seperti itu? ya, sama ya. Cewek itu eh, ada beberapa pria itu sudah berusaha serius, ya, sudah berusaha serius, bahkan apa namanya minta dijadwalkan untuk ketemu orang tuanya. Ya, nah cuman beberapa pengalaman itu si perempuan ini masih belum yakin, ya, masih belum yakin. Nah, yang saya sulit mengungkap dari kaum wanita ini, kaum wanita adalah misteri. Dunia wanita adalah dunia misteri, ya. Makanya ada lagunya itu. Karena wanita ingin dimengerti, karena sulit dimengerti wanita itu. Nah, beberapa wanita itu saya masih sulit memahami apa yang membuat dia ragu. Nah, itu. Karena ada beberapa akhwat itu, wanita peserta ta'aruf itu, sudah dipilih pria beberapa kali. Dan prianya baik-baik dan merasa sepadan sama si perempuan. Ternyata si perempuan ini tidak mengungkapkan alasannya, ada yang begitu. Pak Oki, saya nggak cocok. Ya udah, saya nggak tanya kenapa ini. Akhirnya ibaratnya ini yang sini sudah maju, yang situ tidak menyambut. Akhirnya yang maju ini juga bingung. Ini pintunya dibukain nggak ya? Saya udah ketok pintu ini, saya udah maju gitu. Nah, sedang yang didatangi, yang disamperin nggak buka pintu. Nah, beberapa wanita itu memang sepertinya memang sudah waktunya menikah dan sudah cukup usia, hanya saja sepertinya masih apa ya? Kan wanita itu dimuliakan dalam Islam. Hanya dalam rumah tangga ketaatannya dia berpindah ketika menikah itu dari kepada orang tuanya, walinya, kepada suami. Nah, saya merasa, ini perasaan saya Bang Nasir ya, saya merasa wanita-wanita yang tidak punya alasan kenapa dia menolak ini, menolak itu, saya merasa wanita-wanita seperti ini itu sepertinya itu belum siap untuk taat pada suami. Iya, menurut saya ya. Karena apa? Karena nanti keadaan suami bagaimanapun kalau sudah kita terima sebagai suami ya kita harus taat selama tidak menyimpang agama, kan begitu ya Bang? Ya, Iya. misalnya penghasilan suami nggak sampai UMR atau UMK ya udah kita terima dengan lapang dada. Kalau bisa bantu nyari tambahan sendiri, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya berterima kasih lah, dicukup-cukupkan segitu. Nah ini kan bukti-bukti gitu. Karena kadang-kadang ada perempuan juga yang bisa jadi dia merasa penghasilan dia selama ini besar. Dan dia Iya. nyari yang pria yang penghasilannya yang minta yang jauh lebih besar. Nah yang seperti ini juga ada kendala juga, nanti bisa nggak saya nerima suami yang ya begitu. Akhirnya yang sana Betul. maju, yang sini malah mundur-mundur. Ya, begitu. Betul nggak seperti itu ya? Ini para perempuan, para cewek, para ahwat, silahkan bisa berkomentar ya. Siapa tahu sebenarnya alasan untuk uh, tidak ada alasan tersebut itu sebenarnya ada yang tidak terungkapkan gitu ya, atau tidak bisa diungkapkan gitu. Silakan teman-teman bisa gabung ya, bisa sharing gitu ya. Jangankan perempuan, kadang-kadang laki-laki pun juga sebagian tuh ada yang tidak siap untuk berbagi dengan istrinya, berbagi penghasilan, berbagi tempat tinggal, berbagi macam-macam lah gitu ya. Itu juga ada Berbagi laki-laki yang sampai sekarang masih jomblo. berbagi kesenangan. Ya, kalau dulu misalnya Ya, hobinya dia apa gitu ya, ketika menikah ini kan hobinya nggak serta-merta sebebas seperti dulu waktu masih
masih sendiri gitu Iya. ya. Sama juga beberapa akhwat itu sebetulnya sudah dipilih beberapa kali oleh pria. Hmm. Bahkan ya sama lah, setara, sama-sama Ya. sarjana. Nah, kemudian Hmm. ada kandidat berikutnya tidak sarjana. Nah, ini ditanya, gimana Mbak kalau nggak sarjana? Ya, saya kalau bisa yang sama Pak gitu. Nah, menurut saya ini juga kehilangan fokus juga. Akhirnya Iya, iya, yang iya. sini maju, nah yang dianya akhirnya ya malah mundur kan begitu. Hmm. Ini ada pengalaman juga Bang, Iya. yang berbeda ya. Baru ingat saya. Hmm. Kayaknya orangnya ada di situ tuh. Cuman saya masih ragu itu akunnya dia apa bukan. Saya Iya, namanya tapi jangan sama disebut akunnya ya. agak beda. Nanti kalau Itu misalnya iya, nanti begini, bisa cerita sendiri. itu begini. Nah, Dia sudah datang untuk ikut ta'aruf. Ya, laki-laki. Ya, usianya 30 tahun. Ya, walaupun tidak sarjana tapi menurut saya gagah orangnya. ya. Nah, waktu datang saya juga asumsi saya anak ini sudah siap, maksudnya itu memang belum punya calon ya kan, datang ketemu saya ngisi biodata berarti kan sedang ikhtiar calon. Ya, ya sudah saya Hmm. kasih beberapa biodata, 3 kalau nggak 4. Awalnya dia sudah memilih eh, A dan B ya, 2, 1 dan 2. Kalau satu yang A nggak menerima baru pindah ke yang B. Nah, di tengah-tengah memikirkan itu dapat seminggu, lah kok dia malah Pak, saya mau curhat dulu Pak, boleh Pak? Boleh, tapi kita ketemu aja, jangan WhatsApp. Udah ketemu. Ternyata dia begini, Pak, saya punya kenalan, dia lagi kuliah perempuan. Dulu dulu pernah saya mau serius sama dia, tapi terus nggak jadi. Nah, Hmm. terus maksudnya apa? Saya juga bingung. Saya mau nyoba yang situ dulu, Pak. Loh, terus ngapain datang ke rumah saya pekan lalu? Terus saya tanya, terus apa masalahnya kamu sama dia kok nggak lanjut? Nah, dia masih kuliah, Pak. Loh, masih kuliah. Semester berapa? Katanya masih kurang 2 tahun. Oh, masih kurang 2 tahun. Nah, dia usia berapa sekarang si perempuan itu? Katanya sih 22 Hmm. atau 23 gitu. Nah, dia kan 30. Lah, kamu Ya. mau nggak? Kamu emang mau nunggu masih 2 tahun lagi? Saya bilang gitu. Kamu sekarang 30 tahun, nanti 2 tahun lagi ya, kamu 32. Apa sanggup kamu nunggu 2 tahun lagi? Padahal yang tak kasih kamu sekarang ini biodata 4 orang wanita itu siap semua sekarang. Hmm. Nah, artinya si pria ini awalnya maju sama saya, sekarang mundur. Terus maju dengan calon yang lain, yang dia ketok pintunya malah mundur-mundur-mundur, nunggu 2 tahun. Nah, yang begini-begini ini para pria juga harus punya perhitungan. Ya. Hmm. Kalau saya mau sama dia tapi masih nunggu 2 tahun, lah padahal saya sudah bertekad tahun ini atau waktu dekat, nah ngapain ya? Usaha yang Ya. lain. Harus Hmm. punya batas waktu tertentu untuk maju atau pindah haluan. Oke. Harus ada Saya kira begitu. target gitu ya. Iya, Oke. apalagi usianya Dan udah itu pun, segitu. dan itu pun juga belum tentu nanti 2 tahun ke depan yang ditunggu ini mau. Betul. Ada pengalaman juga Ya. begitu. Udah Oke, oke. ditunggu ternyata dia nggak mau sama ketemu yang lain malah. Nah, ketemu orang lain malah Iya. akhirnya Disalib di aku tikungan ini menang, namanya. aku menangis akhirnya ya. Oke. Ya, eh, Bang Oki, sepertinya ini kita tidak bisa sampai selesai jam 9 ya, karena ternyata saya dikasih kode itu Iya, iya. Ada suara-suara tadi. ada yang harus, iya ada suara-suara Yusuf yang ternyata dia menemukan saya di sini. Oh ya. Ya, sebelum Oke, ditutup, ini ada satu ya, faktor lagi yang membuat maju mundur atau mundur-mundur. ya, Itu faktor orang tua juga. Faktor orang oke. tua. Ya. Faktor orang tua Mama ini, Papa belum ngasih SIM ya, iya, papa mama belum lampu hijau. Ya. ya, Entah karena memang soal materi, misalnya nunggu punya ini, punya itu, atau mama juga, papa juga punya pertimbangan tertentu yang pertimbangan itu tidak terlalu signifikan secara agama maupun secara secara sosial ya. Artinya itu bukan hal-hal primer. Ada yang ya, begitu. Walaupun ada juga yang memang kondisi yang
tidak memungkinkan untuk maju. Contohnya kemarin saya ditanyakan, Pak, calon saya masih di luar negeri, bagaimana Pak? Kuliah gitu atau kerja di luar negeri. Nah, ini Ya. Pak, misalnya akadnya lewat video call gimana? Saya bilang, kalau kamu sabar ya tunggu sampai dia pulang. Atau dia pulang nikah sama kamu ikut dia apa dia ikut kamu, saya bilang gitu. Nikah harus ketemu, saya bilang gitu. Kalau kamu nggak sabar ya udah cari yang lain, bukan jodohnya berarti kan begitu. Nah, ini Iya, iya. teman-teman harus punya, betul Bang Nasir tadi, ada target-target tertentu yang waktu yang pasti. Karena ta'aruf yang hakiki, ta'aruf yang hakiki itu adalah ada kepastian waktu. Kapan melamar, kapan khitbah, kapan akad nikah. Bedanya dengan pacaran atau sekedar kode-kodean atau PDKT itu tanpa kepastian. Ya. Maka kita sebut maju mundur karena nggak ada kepastian. Kayak poco-poco ya, Bahkan, maju selangkah, mundur 2 langkah. bahkan ada yang pacaran sampai 5, 6, 7, 8, 10 tahun, tapi ujungnya adalah nikah dengan orang lain gitu ya. Ini bukan maju mundur lagi, tapi masing-masing mundur gitu ya. Iya, kata Bang Tutus tadi muter-muter ya, nggak maju nggak mundur ya, muter-muter aja. Memang sinyal muter-muter gitu ya. Iya, iya. Intinya adalah tadi harus ada selain tadi ada deadline-nya, ada tanggalnya, juga ada ketegasan ya di masing-masing. Kalau misalnya ada yang mau maju dengan kita, kenapa kita milih orang lain yang mundur-mundur tadi itu ya? Mending yang sama-sama mau maju gitu. Meskipun tadi mungkin Bang Oki bilang ya, ada kriteria tertentu yang mungkin nggak sesuai banget gitu. Yang penting kan fokusnya sama, orangnya baik gitu ya. Yang lain tuh bisa dikesampingkan nanti. Gitu. Ya, walaupun kalau nanti pun tidak srek ya, tidak merasa cocok atau tidak nyaman dengan calonnya, ya kita harus mengatakan dengan tegas, asal sopan. Sopan, tapi lugas. Artinya, mohon maaf, saya belum bisa menerima kamu, ya kita tetap bersaudara, tetap berteman, nah gitu aja. Nah, supaya dia nggak berharap-harap terus. Baik yang laki maupun perempuan juga sama. Oke. Sehingga tidak ada satu pihak yang maju, pihak lain mundur ya. Kalau mundur sama-sama mundur, kalau maju sama-sama maju. Biar sama-sama enak. Kompak, ya insya Allah. Oke. Pak Oki, terima kasih. Malam ini sebentar, sekitar 40 menit ya diskusi kita. Dan juga teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Yang sharing ataupun yang nyapa-nyapa tadi ya, atau melambaikan tangan, yang ngasih love juga terima kasih. Semoga bisa kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan tema-tema yang insya Allah menjadi curahan hatinya para jomblo di Jumat malam Sabtu. Oke, mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.